I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah psikologi SD, Bu Dr. Ririanti Rachmayani, Jamain SPC MPD. Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Azza Arifina dengan NIM 221153254 kelas 3B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2022 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini yang berjudul rendahnya minat baca mempengaruhi motivasi belajar. Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama, rendahnya minat baca dalam belajar di Indonesia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan minat baca rendah? Ketiga, faktor dan penyebab rendahnya minat baca. Keempat, upaya apa yang dapat meningkatkan motivasi minat baca. Yang kelima, kesimpulan dalam memotivasi minat baca. Tunggu, saya punya kata. Video ini yang bikin Lutfi. Jika tersenyum sungguh manis, daripada nunggu dia yang pasti lebih baik nonton video ini sampai habis. Menurut Mas Lutfi 1997, permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, kemampuan berbahasa Indonesia yang kurang. Kedua, minat baca yang lemah. Ketiga, kondisi perpustakaan sekolah yang kurang menunjang. Keempat, dorongan orang tua yang juga lemah. Nah, ternyata salah satu ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan bangsa lain dikarenakan kekurangan membaca, terutama pada zaman sekarang yang dimana seseorang jarang sekali membaca karena bisa mendapatkan informasi tanpa membaca seperti berita online di TV dan di YouTube, sehingga membuat seseorang malas dalam membaca. Untuk kalangan pelajar, membaca hanya di sekolah saja, karena jika di rumah mereka pasti mengerjakan tugas melalui handphone. Mereka hingga jarang pelajar yang berkunjung ke perpustakaan. Jika minat membaca rendah dalam belajar, bagaimana siswa mendapatkan hasil pembelajaran yang memuaskan? Dengan langkah awal belajar saja, ia sudah tidak ada minat dalam membaca. Bagaimana ia menyelesaikan tahap-tahap berikutnya? Contoh seperti tugas atau soal yang kebanyakan high order think skill atau disebut dengan HOTS. Zaman sekarang, di soal-soal tersebut banyak menggunakan teks cerita yang harus benar-benar dimengerti, dicerna, lalu dapat inti permasalahan. Bahkan MTK, IPA, Fisika, dan Kimia pun menggunakan teks cerita. Faktor dan penyebab rendahnya minat baca yang rendah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan kesulitan akses buku dalam hambatan dunia perbukuan di Indonesia yang disebabkan sedikitnya produksi buku karena kurangnya kemampuan menulis, penerbitan di daerah tidak berkembang, dan kurangnya media untuk mengembangkan penulisan buku. Yang kedua, peran pemerintahan yang belum optimal yang disebabkan pengawasan atau konten yang lemah, produksi pengadaan yang belum saling mendukung dengan program pendidikan, tersebarnya kewewenangan pengolahan buku di berbagai kementerian dan lembaga tanpa memperkuat koordinasi. Yang ketiga, pembengkakan biaya distribusi yang disebabkan oleh banyaknya biaya buku yang membuat harga buku melonjak dan besarnya biaya pengiriman ke daerah yang jauh dari penerbit karena tidak berkembangnya sistem percetakan di daerah masing-masing. Yang keempat, kemampuan berbahasa Indonesia yang kurang yang disebabkan terbiasanya menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kondisi perpustakaan yang kurang menunjang disebabkan pembangunan sehingga lupa menata perpustakaan yang hampir dari keseluruhan menggunakan buku tahun yang sudah begitu lama, atau juga kekurangan dana dalam pemeliharaan buku yang tidak menarik. Yang keenam,
Dorongan orang tua yang juga lemah yang disebabkan oleh pemikiran bahwa buku yang ditebus sekolah lebih dari cukup, jadi tidak memerlukan buku dari sumber lain. Bahkan orang tua juga sering meminjamkan HP untuk menjawab soal tanpa repot-repot membantu atau bahkan membelikan HP untuk zaman 2023. Anak SD bahkan TK memiliki faktor-faktor tersebut dari faktor eksternal, tetapi juga dari faktor individual, yaitu malas dan tidak ada niat yang disebabkan tidak suka membaca, merasa tidak perlu karena bisa menggunakan HP untuk mencari informasi dari manapun secara mudah, keasikan main sosmed, game untuk anak-anak. Dalam permasalahan kesulitan akses buku, sedikitnya produksi buku, pembekakan biaya distribusi, peran pemerintahan belum optimal, dapat teratasi dengan pemerintahan sudah menanggulangi permasalahan dalam akses buku, produksi buku, pembiayaan distribusi, karena pemerintahan sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta akses buku untuk pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan atau pengawasan barang-barangan cetak. Dan yang kedua, kemampuan berbahasa di Indonesia yang minim dan kondisi perpustakaan sekolah yang kurang menunjang dapat teratasi dengan adanya peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti yang di dalamnya memuat kewajiban seluruh warga sekolah meluangkan waktu 15 menit membaca buku konteks sejarah sebelum kegiatan mengajar dimulai, merupakan langkah awal untuk membangun iklim gemar membaca di sekolah, sehingga merangsang anak untuk menikmati dalam hal membaca, dan sedikit demi sedikit kegemaran membaca akan timbul menjadi minat dalam membaca. Dan ini bisa menjadi solusi juga untuk anak sekolah dasar yang tidak memiliki motivasi dalam minat membaca dalam belajar. Dari hal tersebut pula sekolah pasti lebih memperhatikan perpustakaan dan masalah dana pembiayaan dari sekolah sudah tersedia, bahkan adanya tambahan dari DAK, dana alokasi khusus, sehingga tersedianya banyak buku yang menarik seperti cerita bergambar, kata yang ringan, mudah dipahami untuk anak sekolah dasar. Yang ketiga, dorongan orang tua yang juga lemah. Partisipasi orang tua yang sangat sederhana seperti menyediakan tempat rak buku, meja belajar, atau juga bisa meja dan rak buku sesuai dengan bergambar, kartun yang anak suka, khususnya anak yang masih sekolah dasar. Tentunya tidak hanya buku pelajaran, tapi buku yang mereka gemari, contoh komik, novel, dan cerita ringan untuk dibaca sebelum tidur seperti cerita bobo, cerita hewan, dan lain-lain. Dan juga seperti memberi hadiah-hadiah kecil ketika dia dapat menghabiskan satu buku dalam seminggu misalnya, tetapi hadiahnya juga buku. Yang keempat, tidak ada niat dan malas. Membangkitkan niat membaca bisa yang pertama mencari atau berinteraksi dengan teman yang suka membaca. Menumbuhkan tujuan dalam belajar bisa juga berawal dari membaca kesukaannya dari handphone seperti webtoon, komik online, novel online, hingga menjadi terbiasa dalam membaca. Jangan lupa juga agar tetap semangat untuk diri sendiri, harus ada penghargaan untuk diri sendiri. Atau untuk anak sekolah dasar, sediakan permainan edukatif yang melibatkan membaca seperti puzzle sambung kata, board game, pendidikan, dan bisa juga karaoke lagu-lagu anak yang saat di rumah maupun di sekolah. Jika minat membaca sudah baik, pasti dalam belajar pun mendapatkan hasil, karena ia mendapatkan informasi tidak hanya di sekolah, tetapi dari sumber-sumber lain, hingga terbuka wawasan yang baru, pengetahuan yang